Mulai dari 2024 lolos parliamentary threshold dulu. Bagaimana cara menghitung angka? Anggota kami 10 juta dari 11 organisasi inisiator tadi. Kalau kita pakai pengali dengan angka-angka tadi yang sudah disajikan oleh BPS, yang sudah dibacakan oleh Mbak Dinda tadi, kami pakai anggota yang real aja deh. 10 juta itu kalau pakai pengali BPS satu istri BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek, itu koefisiennya 1,4, satu istri atau satu suami dan satu anak. Maka ketemu kan 1,4 kali 10 juta ditambah 10 juta yang ada 24 juta. Kita aduk-aduk aja, nggak usah kayak yang lain-lain. Yang 24 juta aja kita itu totally, karena kan dia tahu PHK dia udah dibelain, naik upah tiap tahun, outsourcing diangkatkan tetap, kan dia udah terasa perjuangan serikat buruh. Dan sekarang tiba-tiba ada kekuatan besar sosial politik, ya, the magnitude power of the labor gitu, dia akan bergembira lagi, gemuruh lagi dia pasti. Nah, 24 juta Pareto diagram, kalau Anda belajar tentang Fishbone diagram, dalam populasi acak, ambil secara acak 20% dapat. 20% itu untuk menyerang, yang 80% untuk menang. Dengan demikian kalau kita ambil 20% dari 24 juta, ketemulah angka 4,8 juta. Itulah kami udah hitung total, itu di 16 provinsi dari 38 provinsi, di 32 dapil dari 84 dapil DPR RI ketemu 30 kursi. Terkorelasi dengan 4,8. Di sini ketemunya kita ambil suara terbawah terbanyak. Misal satu dapil itu ada 10 calon, kita ambil yang nomor 9. Ya, ketemulah 30 kursi, jumlah suaranya 4,57, 4,65, 4.650.000. Tadi yang populasi itu ada sekitar 4,8 juta, ketemu. Maka kita percaya tinggal nambahin 2 juta suara lagi, kita akan dapat lolos parliamentary threshold. Angka-angka itu menjelaskan pada segmen yang lebih kecil di anggota kami bisa raih. Apalagi kalau ada kepercayaan daripada masyarakat di luar anggota kami, yaitu buruh, yang tadi angkanya itu bisa memilih. Apa caranya? Yang pertama tentu kampanye masif tentang segmented issue. Kamu menaik upah nggak? Siapa yang berjuang upah? Ada partai politik yang berjuang upah. Kamu di PHK, siapa yang belain? Ada partai politik yang belain. Nah, cara-cara kampanye seperti itu ke petani, tanahmu dirampas oleh siapa? Mereka nggak pernah datang ke kamu. Cara-cara kampanye yang segmented issue itu, kami berkeyakinan itu yang dimenangkan oleh Lula di Brazil, Pedro Castillo di Peru, dan Boric di Chili. Di Australia pun melakukan hal yang sama. Itu satu, segmented issue. Hal lain yang akan kami lakukan adalah memastikan membangun rumah-rumah advokasi. Kami menyebutnya Posko Orange. Jadi mana ada partai yang ketika PHK belain? Nggak ada. Posko Orange yang belain. Mana ada ketika orang nggak naik gaji, nggak dibayar pesangon ketika PHK? Nggak ada. Itu yang kita dirikan. Dan hal-hal lain yang kami lakukan ada terus penetrasi ke kalangan milenial, usia 28 tahun sampai 43 tahun. Ini kalangan kontrak nih semuanya, pasti. Ini karena itu advokasi kepada mereka. Kamu mau nggak kontrakmu itu menjadi kontrak yang punya kepastian? Setelah kontrakmu habis, kamu jadi kalian tetap mau pilih partai buruh. Itu perlu advokasi dan campaign itu, ya, penetrasi. Begitu pula, ini kan karyawan outsourcing nih di usia milenial, 28 tahun sampai 43 tahun. Kamu nggak pernah loh menjadi kalian tetap akibat outsourcing. Kamu mau kita bela partai buruh. Jadi lebih mudah penetrasi, termasuk di Gen Z. Kamu adalah generasi revolusi industri 4.0, digital ekonomi. Kamu akan masuk bekerja di digital ekonomi, di dunia jurnalis, di dunia perdagangan, di dunia yang dimana kamu tidak punya hubungan kerja. Siapa partai yang bisa membahas tentang hubungan kerja? Partai buruh. Jadi kita diuntungkan dengan captive market. Dari segmented issue, captive market. Dan yang terakhir, kita akan diuntungkan. Gak ada cukong di sini. Kami independen, bebas-bebas. Sampai sekarang ini belum milih capres, karena kami ingin menentukan seorang capres yang bisa dipastikan dia tidak pro kepada omnibus law. Dalam terminologi dunia internasional, saya ILO governing body, salah satu pengurus pusat badan PBB berkantor di Jeneva, atau disebut ILO governing body. Terminologi bahasa internasional juga beda-beda, setidaknya bahasa Inggris. Ada workers, pekerja, ada labor, buruh, ada employee, karyawan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semua terminologi itu hanya istilah. Sekarang definisi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga definisi di Konvensi ILO disebut buruh, pekerja,
karyawan adalah orang yang menerima upah, menerima pekerjaan, ada pekerjaan, dan ada perintah. Jadi kalau ada perintah kerja dan ada pekerjaan dan menerima upah, maka itu adalah buruh. Dengan terminologi istilah employee karyawan, workers pekerja, labor buruh. Itulah yang terjadi. Dengan istilah buruh karyawan pekerja, bahkan petani, nelayan, buruh migran, pekerja rumah tangga sekarang PRT, itu juga adalah buruh karena ada 3 definisi tersebut. Nah, konotasi buruh adalah seolah-olah yang ada di pabrik. Selain di pabrik, ada juga di perusahaan. Adalah istilah maka white collar dan blue collar. Blue collar itu adalah buruh yang ada di pabrik. White collar adalah buruh yang bekerja non pabrik. Seperti itu dalam hal ini misal perusahaan atau tempat-tempat lainnya. Nah, karena itu buruh, para orang-orang yang bekerja di perkantoran, jurnalis, kawan-kawan yang bekerja sebagai pegawai pemerintah, badan usaha milik negara BUMN, itu adalah buruh. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku ndak mampu. Mbak iya sing full senyum sayang,